Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, kawan-kawan, di sebelah saya di sini sudah ada narasumber kita. Yang pertama adalah Bli Asdi Mahendra Bandesa, SPD, MPDA, Asdi Astadi, mohon maaf, yang merupakan dosen agama dan filsafat sekaligus kepala LPM ITEKES. Kemudian aktif di Inklusi Kesadaran Pajak 2019 sebagai dosen terbaik di Bali oleh DJP Bali. Kemudian di bidang bela negara aktif sebagai pembina Menwa dan IARMI ITEKES. Sejak 2017 aktif di Forum Anti Korupsi sebagai pengajar anti korupsi. Baru-baru ini aktif dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan pendidikan bersama BNNP Bali. Lalu selanjutnya di sebelahnya lagi ada Bli Idewa Ketut Oka Kusuma Atmaja, SPD MHUM. Bli Swastiastu, yang merupakan anggota Aliansi Pemuda Hindu Bali di bidang keagamaan di Kabupaten Tabanan. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bagaimana anak muda itu mempertanyakan gitu. Ketika ingin bertanya pasti dijawabnya, yang sering didengar oleh anak muda itu adalah nak mulek itu. Jadi kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang cukup dimaklumi di lapangan, bisa dibilang seperti itu ketika hari perayaan, dan mungkin jarang dibahas juga sebenarnya ini secara apa istilahnya, secara pendidikan itu ya secara akademisi mungkin tentang gini kebiasaan-kebiasaan itu. Yang pertama, pertanyaan pertama itu ada apa makna dari Hari Galungan dan Kuningan dan apa yang sebaiknya dilakukan sebagai masyarakat Hindu Bali selain sembahyang, mungkin begitu. Mungkin pertama kita bisa ke Bli Astadi. Baik, terima kasih Adik Arya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa agama Hindu pada prinsipnya memiliki 3 kerangka pokok yang terdiri dari takwa, susila, dan acara. Acara di sini upacara upakara. Nah, dari trikerangka ini seperti yang tadi Di Arya sampaikan terkait dengan perayaan Galungan, itu tentu ada dasar yang melandasi baik secara filosofis, etis maupun acara. Nah, terkait dengan landasan filosofisnya bisa kita ambil yang pertama dari Lontar Sundarigama, Buddha Kliwon Wukudungulan ngaran Galungan. Jadi Galungan ngaran Kalingannya. Di sana disampaikan bahwa Galungan itu merupakan sinar dari perwujudan manusia dalam melaksanakan kegiatan Galungan, sehingga dijadikan dasar dalam pelaksanaan Dharma melawan Adharma. Jadi kenapa itu terus dirayakan setiap 6 bulan? Tentu saja agar kita tidak lupa secara kontinu terus-menerus mengingat filosofi dari Galungan itu sendiri adalah perwujudan Dharma melawan Adharma. Kemudian kaitannya secara sosial, kita lebih meningkatkan dan memenangkan Dharma dalam kehidupan sehari daripada Adharma. Jadi kalau Adharma yang lebih unggul, maka sudah pasti kita akan menderita seperti itu. Kemudian ternyata dalam Lontar Sundarigama bahwa Galungan ngaran kalangannya patitis ikang adnyane utawi jenane sandi galang apadang. Artinya di sini adalah kalau dalam filsafat Samkhya juga dijelaskan bahwa adnyana atau jenana sandi itu adalah pengetahuan yang melekat di dalam diri manusia untuk melaksanakan dharma melawan adharma. Jadi maktiane abyak haraning idap. Jadi bagaimana kita menggunakan dharma untuk menundukkan adharma. Nah, sehingga dalam filsafat Samkhya Yoga, di Samkhya juga sebagai isi dari teori Tuhan. Jadi mengajarkan filsafat Samkhya itu isi teori tentang Tuhan, dan yoga cara praktik mendekatkan diri pada Tuhan. Samkhya Yoga digabung menjadi Samkhya Yoga yang terdiri dari 26 tatwa. Nah, di sanalah
dari sanalah muncul bahwa galungan itu adalah simbol atau perayaan kita untuk mengingat secara terus-menerus terkait dengan Dharma melawan Adharma, seperti itu. Nih, kemudian kalau kita lihat juga di dalam lontar Ajiswa Mandala seperti itu dikatakan bahwa di antara Buddha Kliwon Wuku Dungulan sampai Buddha Kliwon Faang itu tidak diizinkan melaksanakan upacara agama. Nah, kaitannya di sini tentu adalah seperti tadi pengertian galungan itu adalah memusatkan pikiran agar kita kuat secara rohani untuk melaksanakan dharma. Nah, tujuannya di sini adalah agar kita bisa menundukkan adharma seperti itu. Tentu juga sumber-sumber lain ada kaitannya antara di Bali kita kenal sebagai galungan dan kuningan. Kalau di India agama Hindu memang bersumber dari India, di sana dikenal dengan Navaratri, tapi tidak seutuhnya bisa langsung terimplementasi di Bali maupun di Indonesia, karena pada zaman dahulu adanya kearifan lokal maupun kebudayaan yang sudah cukup tinggi sehingga agama Hindu yang masuk di Bali dan Indonesia itu berkembang sesuai dengan budaya yang ada. Artinya agama Hindu menjiwai budaya yang ada di Bali dan Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita lihat bagaimana pada intinya bersumber dari Weda, namun dalam pelaksanaannya mungkin ada sedikit perbedaan seperti itu. Itu terkait dengan galungan, termasuk juga kuningan itu jatuh pada tumpak kuningan seperti itu. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi dari sudut pandang budaya dan lain sebagainya. Iya, satu lagi tadi terkait tentang bahwa pelaksanaan galungan itu adalah menangnya Dharma melawan Adharma, berarti kan? Iya. Apakah ini juga sama artinya hingga kuningan? Iya, baik. Konteks galungan itu sebagai tonggak sejarahnya kemenangan atau lahirnya Dharma. Jadi kalau seperti kita lihat perayaan Saraswati sebagai tonggak lahirnya ilmu pengetahuan, begitu juga galungan sebagai tonggak lahirnya Dharma. Nah, kaitannya juga kita bisa lihat dalam Kekawin Maya dan Nawantaka, di sana bahwa pada zaman dahulu di kerajaan Bali Blingkang berpusatnya dulu di Kintamani, kemudian berpindah di dahulu ada kontra antara raja pada waktu dalam Maya dan Nawa dengan Siwa Pasupata di Besaki. Nah, itulah sehingga pada waktu itu sebagai raja yang banyak melarang kegiatan agama, kemudian ada pertentangan. Nah, di sanalah akhirnya dimenangkan oleh pihak Dharma sehingga masyarakat pada waktu itu menjadikan galungan pada waktu itu Buddha Kliwon Wuku Dungulan sebagai tonggak perayaan hari galungan seperti itu. Jadi lahirnya Dharma. Jadi juga dikatakan sebagai hari kelahiran jagat seperti itu. Semua tadi sudah dapat kita semua mengenai makna dan sejarahnya. Nah, sekarang bagaimana kita langsung tanyakan kepada Bli Idewa Ketut Oka, apa Bli yang seharusnya dilakukan ketika hari raya ini selain sembahyang? Gitu, Pak. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya untuk menjawab keresahan adik-adik pemuda Hindu yang ada di Bali. Jadi pada hari raya Galungan itu adalah merupakan seperti yang sudah disampaikan, ada kemenangan melawan Adharma, seperti Dharma melawan Adharma. Jadi kemenangan Dharma itu, jadi itulah puncaknya pada hari raya Galungan. Sehingga nanti seperti yang dikutip dari Kekawin tadi, tujuannya adalah galang apadang. Jadi galang apadang itu akan mencerahkan pikiran. Jadi terkait dengan ritual-ritual yang biasanya ada yang di hari raya Galungan itu biasanya ada penyajian, seperti itu ada penikepan, kemudian ada penampahannya, kemudian hari hanya itu ada perayaannya, kemudian ada omanisnya. Jadi di sana itu ada rentetan-rentetannya, misalkan seperti menahan emosi yang dapat dilaksanakan di penikepan itu, kemudian melebur dari
emosi kita itu ada di penambahannya. Mungkin yang di Bali sendiri itu dilakukan acara mebat ya, mebat awal gitu. Kemudian di Galungannya itu adalah mengucapkan mohon maaf, berbakti, berdoa ya, bisa dilaksanakan di pura-pura yang ada di Bali, khususnya Hindu yang ada di Bali seperti itu. Jadi seperti itu ada rangkaian-rangkaian yang ada pada hari raya Galungan seperti itu. Ya, berarti di sana ada mebat. Iya. Dan ada lagi poin-poin yang maknanya adalah mengendalikan emosi. Iya. Ada lagi yang mungkin ada pemasangan penjor juga kan, itu iya. juga adalah simbol sebagai itu bahwa ini adalah simbol kemenangan. Jadi bahwa kita ketahui bersama, kita di Bali, Hindu di Bali itu banyak ritual-ritual yang mewakili simbol-simbol tertentu. Contoh mungkin di Kuningan nanti ya ada ini menghaturkan sebuah nasi kuning. Nah, nasi kuning itu identik dengan simbol kemakmuran. Jadi itu ada kaitan-kaitannya daripada tumpeng. Mohon maaf, di hari raya Galungan yang di Kuningan itu ada Galungan kemenangan Dharma lawan Dharma. Kemudian di Kuningan itu perayaan kemakmuran. Jadi itu kan sudah mulai dan awalnya ini udah hilang nih. Iya. Gitu. Jadi di Kuningannya itu di kemakmurannya ada di sana. Gitu. Jadi ada cerita-ceritanya, Ada filosofinya. kaitannya. Iya. Kaitannya berarti Kaitannya tentu ada. Galungan itu menang, Kuningan itu makmur, Iya, begitu. iya. Ya, Namun kalau kita lihat Galungan dan Kuningan itu memang satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kalau kita lihat itu perayaannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Uke, memang dimulai tonggaknya pada saat mulai Sugian Jawa seperti itu. Jadi Sugian Jawa, Sugian Bali, kemudian ada penyekepan, penyajian dan Galungan seperti itu. Tentu lebih awal lagi tonggaknya itu dimulai pada saat Tumpok Warike. Itu ada kaitan. Semua ada berkait. Jadi jangan resah-resah. Jadi kalau di Bali memang banyak upacaranya karena kaitannya dengan warige tadi. Warige. Ya. Ya. Nah, tadi ada disinggung tentang penjor, nasi kuning, terus ada lagi apa tadi itu mebat gitu. Hebat. Iya. Mebat itu saya sangat penasaran sekali, Bli. Jadi coba mungkin bisa diuraikan tentang penjor itu maknanya apa, Bli, dari segi makna filosofis agamanya. Oke, baik dari segi filosofis dan juga historis nanti kita perlu rujukan. Yang pertama secara filosofis ada dua sejarah, secara historis juga ada dua sejarah yang menyatakan dahulu sebelumnya penjor itu hanya dilakukan pada saat Galungan nadi, contohnya di Buleleng. Nah, ketika mulai berkembang dikutip sumber dari Lontar Jaya Kesunu, maka perayaan Galungan identik dengan mepenjor seperti itu. Jadi penjor ini adalah kalau dikutip dari sumber Lontar Jaya Kesunu wajib menjor sedikit. Jadi dilakukan memenjor karena pada waktu itu pada masa pemerintahan Raja Jaya Kasunu itu pernah sebelumnya tidak dilakukan upacara Galungan, tidak memenjor, tidak mengaturkan tumpeng dan sebagainya. Sehingga pada saat itu mulai bahwa identik Galungan dengan menjor. Kemudian mebat atau ngelawar itu juga bagian dari secara simbolis. Jadi selain dalam pelaksanaan upacara kita mengaturkan buteyannya segan dalam bentuk nasi lawar seperti itu, secara simbolis susilanya adalah kita mampu membunuh sifat-sifat raksasa, sifat tamas yang ada. Misalkan kita contohkan ambil dari babi. Jadi sifat malas ketika lapar teriak, ketika sudah kenyang langsung tidur. Jadi itulah mengapa Galungan selain sebagai cara untuk merayakan kemenangan Dharma melalui kemeriahan-kemeriahannya, termasuk juga melakukan mebat, juga untuk menundukkan sifat-sifat tamas. Bisa dicontohkan dalam contohnya adalah binatang babi seperti itu. Mungkin dari sudut pandang aspek budaya banyak juga yang lain bisa ditambahkan. Kayak ini juga sisi lain ada ritual juga sih yang lain. Kemudian ada istilah melawang. Ya, Oh iya, lawang itu saya sering dengar, cuman agak kurang agak kurang populer di beberapa tempat gitu ngelawang itu. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak gitu. Ya. Itu. Jadi ngelawang itu apa?
Coba karena disinggung ngelawang sama beliau ini, coba mungkin bisa lagi dijelaskan. Ya, jadi masalah ngelawan ini dapat disederhanakan bahasa sederhananya biar adik-adik paham kita. Ini istilahnya menetralisir ya, yang buta kalanya itu. Jadi yang merujuk pada lontar Barongswari ya, ada perjalanan Dewi Uma dan yang menjadi Dewi Durga turun ke bumi. Kemudian bersama Trismanya ada Wisnu, Siwa dan Brahma itu. Dewi Durga yang awalnya Dewi Uma menyebar aura-aura negatif seperti penyakit seperti itu, kemudian membaik, mengagung gitu. Nah, kemudian Trismanya bermanifestasi ke dunia menjadi Barong. Nah, Barong itulah yang mensumnya istilahnya menghilangkan penyakit-penyakit, wabah-wabah penyakit yang ada di semesta ini. Jadi sebenarnya Suyati ya dari sana. Namun Suyati belakangan ini tentu ada perubahan-perubahan sosial ya. Yang dulunya Barong itu melawan itu adalah mensumi atau menghilangkan, menetralisir ya, yang hal yang negatif. Tapi sekarang yang lihat itu, yang saya lihat sudah bergeser. Yang awalnya yang Barong, yang biasanya kalau di Bali itu galungan Barong Bangkung biasanya. Ya, Barong Bangkung itu yang mementaskannya itu adalah anak-anak. Tapi saat ini esensi dari melawan atau menetralisir itu sudah mulai bergeser. Bahkan ada yang memplesetkan bahwa ini adalah Barong ini ngamen gitu. Ada ngamen hanya mencari duit gitu. Ada kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu degradasi. Nah, inilah yang harus adik-adik ketahui. Mungkin bisa nanti disebarkan, dijelaskan melalui media sosial ya, bahwa ngelawan itu esensinya seperti itu. Namun di sisi lain mungkin itu hal yang bergeser ya, tapi satu sisi lagi syukur masih ada yang mau ngelawan gitu ya. Soalnya kan sekarang kan udah nggak mau ngelawan. Nggak mau ya, ada yang anak-anak yang mau untuk melaksanakan ritual-ritual seperti itu. Ya, jadi seperti itu sih. Namun ya terkait tentang perubahan-perubahan sosial, kalau ini disalahkan saya rasa juga kurang bijak ya. Karena ini perubahan-perubahan sosial itu pasti akan terjadi. Jadi kita kaji mungkin sedikit dari sisi akademis ya, yang mungkin bisa nanti diketahui oleh pemirsa mungkin nanti ya. Perubahan sosial itu akan terjadi apabila ada sebuah pengaruh dari internal dan eksternal. Kemudian dari para ahli juga Gilim ya menjelaskan bahwa perubahan sosial itu merupakan variasi-variasi baru yang diterima oleh masyarakat, baik itu secara ideologi, demografi, dan geografis. Jadi tentu akan ada perubahan-perubahan. Jadi di garis bawahnya itulah variasi-variasi baru yang diterima, jadi sudah diterima. Sebenarnya sih ada banyak hal ya yang baru, yang mungkin budaya-budayanya sudah bergeser. Mungkin galungan itu ngelawar dulu ada, sekarang tidak ya, pasti bergeser. Kemudian ngelawang dulunya esensinya itu mensumi untuk menetralisir, sekarang ngamen dibilang mohon maaf ini ya, mohon maaf, tapi yang realitanya seperti itu. Kemudian ada hal banyak lain sih sebenarnya kalau di budaya di Bali itu sudah ada yang bergeser. Misalkan contoh penjor ya. Penjor sekarang sangat cucuk juga. Dulunya pakai bambu, sekarang udah pakai aluminium, pakai besi gitu. Ada juga lain yang mungkin terlepas dari galungan. Yang mungkin terbaru, yang mungkin hangat ya, pada saat pandemi mungkin ini wabah, masih pada masa-masa pandemi ya, semoga kita terlindungi ya dari ini ya. Pada saat upacara ngaben dulu kita pakai bade ya, pakai wadah tuh, muter di catur sepeda di perempatan. Sekarang udah berbeda, pakai ambulan sekarang kan banyak tuh di media sosial. Jadi itu adalah perubahan-perubahan, tapi itu diterima oleh masyarakat. Mungkin jadi ada benarnya yang dikatakan oleh Gilim ya. Jadi ada benarnya ada perubahan-perubahan sosial itu, variasi-variasi baru yang telah diterima oleh masyarakat dan bisa digunakan. Jadi kalau ini disalahkan, saya rasa kurang bijak juga, karena ada kita membahas itu dari berbagai sudut, berbagai aspek ya, dari berbagai aspek, sehingga nanti dimulai kebijaksanaan ya, mungkin seperti itu sih ya.
terkait dengan perubahan sosial karena disinggung lagi nih Ki. Hmm. Kita kembali ke yang kita bahas di awal itu kan tadi sudah ada tentang penjor, bagaimana yang tadinya bambu sekarang udah pakai aluminium gitu kan. Nah kalau yang babi guling ini, apakah harus kita nguling sendiri atau kalau boleh beli yang jadi gitu? Oh gitu. Maksudnya dari segi praktisnya. Ya praktisnya. Penggunaannya. Ya. Ya itu sih kembali lagi ya, ini kita yang jelas kita tidak bisa karena gini ya, mungkin bisa jadi diskusi mungkin. Kita ini kan pertanyaannya boleh atau enggak, pasti Ya. nanti pada akhirnya benar, salah atau keliru gitu ya. Oh iya. Ya jadi kalau terlepas mungkin yang luar dari ini ya, mungkin 3. Kalau yang ketahui kebenaran itu sejatinya ada 3. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran absolut, yang kedua kebenaran subjektif, yang ketiga kebenaran objektif. Jadi masalah kebenaran absolut itu adalah kebenaran mutlak, yang itu agama ya. Sastranya udah berbunyi seperti ini ya, kita nggak boleh lagi lupa. Itu adalah kebenaran mutlak ya. Nah, sekarang kebenaran yang subjektif. Jadi kebenaran subjektif itu adalah kebenaran diri sendiri ya. Kemudian kebenaran ketiga adalah kebenaran objektif. Jadi kebenaran bersama berdasarkan mufakat. Nanti ini akan ada kaitannya. Kalau misalkan sastranya sudah berbunyi, misalkan ayam itu harus mau panggang gitu, jangan dirubah jadi menggoreng gitu aturannya kan gitu. Nah itulah yang akan jadi permasalahan. Itu adalah kebenaran absolutnya, memang tidak bisa diganggukan lagi ya. Kemudian kebenaran subjektif, biar cepet aja ini biar cepet aja nanti kita melawar gitu, beli aja gitu. Itu kebenaran subjektif, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan. Kemudian kebenaran objektif ya itu kebenaran bersama. Jadi ada kebenaran bersamanya itulah yang nanti tertuang dalam kebiasaan pada masyarakat, baik itu melalui tradisi berdasarkan prarem, mana prarem ada juga istilah mewajibkan semua orang. Nah itu kan berdasarkan mufakat semua orang. Jadi itu kompleks sekali kalau masalah ini ya. Oh iya. Kalau misalkan kita ini salah nggak, ini benar ya, nggak bisa juga kayak gitu. Sudah dapat ini, berarti perubahan itu terjadi karena sebuah kebenaran subjektif yang disepakati. Itu berarti. Karena Mungkin bisa. Terkait dengan hal tersebut apa yang tadi disampaikan oleh Pak Oke, memang begitu adanya, itulah kenyataannya. Namun kalau kita lihat dari sumber hukum Hindu, jadi ada sumber hukum Hindu dalam Manawadharma Sastra, Sruti Semerti Sila Acara Atmanastuti. Nah, terakhir Atmanastuti ini adalah kepuasan hati. Jadi perubahan itu juga tidak boleh berubah sesuai dengan kehendak sendiri gitu. Seperti tadi disebutkan pararem berdasarkan mufakat. Jadi ada kesepakatan bersama. Nah, di sanalah juga ada catur dreste, kune dreste atau kule dreste juga. Jadi kune itu tradisi yang sudah dari dahulu-dahulunya. Kemudian kule berarti kesepakatan keluarga. Kemudian setelah itu ada loke berdasarkan lokal tempat wilayah suatu tempat itu terjadi, kemudian desa wilayah dan juga sastra. Nah yang paling utama itu tentu sastra tadi yang disampaikan. Itu tidak boleh tidak boleh sangat terlalu menggeser tatwanya maupun apalagi etikanya dalam bentuk upacara tadi seperti itu. Nah, jadi di Bali juga lebih menekankan 3 hal tadi, Satyam Siwam Sundaram. Maka dari itu akan terus berubah, proses itu akan terus berubah, teori perubahan sosial juga akan sangat kuat di sana. Apalagi dari kalau kita lihat dulu corak agama Hindu khususnya di Bali dan Indonesia adalah bersifat agraris, berkembang industri modern kemudian digital dan sampai saat ini. Maka dari itu tidak kita salahkan, tidak berani kita menyalahkan 100% maupun membenarkan 100% terkait dengan hal itu, karena memang perubahan-perubahan itu yang bisa dilakukan saat ini. Jadi beragama itu tidak untuk menyusahkan tapi untuk memudahkan. Jadi agama itu untuk menuntun hidup, bukan untuk menyusahkan. Jadi pelaksanaan itu tentu bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini. Itu terkait dengan perubahan yang terjadi. Itu juga kan sifatnya fleksibel.
Hindu juga universal, fleksibel. Agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama berarti. Betul, ya. Ya, ya. Jadi bagaimana kita mengkontekstualkan apa yang ada dari teks-teks sumber tadi. Dan jelas jangan resah adik-adik untuk membahas tentang galuan dengan tapi yang pertama itu adalah sastranya. Itu sastranya harus dipahami juga biar nanti kita tetap pada Realnya di agama itu kalau kita lihat generasi muda sekarang sebenarnya sudah canggih-canggih. Jadi agama itu selalu dipertanyakan. Nah, jadi bertanya agama juga kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya sendiri punya anak kecil, jadi berusia 2 tahun itu cukup mampu dalam menangkap. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga kadang-kadang dipanggil dahulu sebelum kita menyampaikan. Jadi sifat-sifat kritis itu perlu dikembangkan generasi muda. Cuman bagaimana mengembangkan sesuai dengan catur dreste, sumber-sumber hukum tadi, termasuk budaya-budaya yang ada dilestarikan. Kita juga nggak boleh ini budaya yang sudah ada di sastra nggak boleh. Iya, nggak boleh juga seperti itu. Nggak juga saklek seperti itu. Karena ingat lagi bukan tidak kebenaran tadi. Berarti ada kebenaran objektifnya. Ada sumber. Karena dia ada kebenaran bersamanya. Karena misalkan contoh di Melawang hanya ada di Tabanan dan Pasar, mungkin yang Buleleng belum. Jangan Buleleng nggak tidak ada, ada. ini nggak mungkin. Tidak juga seperti itu. Karena mengingat tadi seperti dreste yang ada seperti itu. Biar nggak mulai itu sudah ada. Ya itu dasar-dasar anak muda bertanya itu kan karena tadi disinggung kan tadi anak muda itu kritis gitu. Ketika bertanya jawab dapatnya namulek itu gitu kan. Makin timbul penasaran. Timbul itu. pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalau gitu saya lampiaskan di sini penasaran. Kalau zaman dulu memang itu katanya dengan galungan itu juga ada istilah hening, ketenangan. Jadi di dalam ketenangan kita bisa melihat sesuatu yang pada saat kondisi ramai normal kita tidak bisa dengar. Jadi kalau Tuhan itu di dalam Wirame Totake ring angam yoga kiteng sekali. Jadi kepada mereka yang tenang dan hening mereka menunjukkan jati dirinya. Maka dari itu kalau kita lihat zaman dulu orang-orang tua zaman dahulu leluhur kita, bapak ibu orang tua kita yang terdahulu itu sedikit bertanya. Di dalam pertanyaan itu dia ada dualisme. Yang pertama pendalaman yang sangat dalam, pendalaman yang tajam, termasuk juga keheningan tadi untuk mencari sendiri jawabannya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dulu, sekarang dan yang akan datang. Tentu yang akan datang ini akan semua perlu kita gali dalam ranah aktualisasinya seperti apa. Jadi teksnya kemudian bagaimana kita jalankan sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka pengembangan nilai-nilai ajaran agama. Jadi tujuan beragama itu adalah untuk kita tetap berada dalam kondisi yang di rel yang benar seperti itu. Menjaga kita untuk tetap berada di rel yang benar. Ya. Tentu godaan itu banyak seperti itu. Nggak bisa mulus-mulus sekali. Tapi lagi satu dia mungkin tadi kan saya bilang kebenaran bersama. Ya. Nanti kalau kebenaran bersama, tajen di pura kebenaran bersama, kemudian Hindu menceki lagi di pura sambil banget kemit ya itu sih terlaluan juga. Walaupun itu sama-sama suka gitu kan ya, tapi kan akan bertentangan pada kebenaran absolut tadi. Kan masa mungkin di pura gitu kan. Jadinya mungkin ada perubahan-perubahan ya. Misalkan tajian itu kan konotasinya dunia dirubah jadi kapura gitu. Mungkin ada. Bagus sekali nih ke Pak Oke terkait dengan tajen, miras, apalagi menceki itu. Miras di galungan. Miras di galungan mabuk-mabukan itu mungkin perlu pengkajian lagi. Namun sebenarnya sudah diatur itu. Tidak dilarang, namun tidak dibenarkan. Artinya dibolehkan seperti itu. Jadi kalau di dalam misalkan kita ambil contoh minuman keras. Kemarin Gubernur Bali dalam hal ini mengeluarkan Pergub tanggal 5
Januari 2020, 5 Februari 2020, Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang legalisasi bagaimana arak, tuak dan berem sebagai minuman yang bisa dijadikan masyarakat sebagai ikon Bali. Nah, tujuannya bukan melegalkan minum-minuman keras, bukan melegalkan kita semuanya untuk minum-minuman keras gitu. Tapi bagaimana itu kalau di dalam kita lihat ada takarannya, mungkin satu sloki atau takaran kita masing-masing berbeda. Seperti itu ada kalau di ada Bali itu jangan kele, sampai uang kele. jangan sampai kita mabuk-mabukan, karena di dalam mabuk-mabukan itu dalam agama Hindu juga dikenal dengan istilah mada. Itu merupakan musuh dalam agama Hindu. Jadi musuh itu bukan untuk dibunuh, termasuk juga sadriku tadi bukan untuk dibunuh tapi dikendalikan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu kebijaksanaan kita. Jadi bagaimana mempergunakan itu untuk kesehatan mungkin. Kalau misalkan kita lihat kemarin saya ikut diskusi dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba. Jadi salah satunya kita ambil contoh misalkan minuman keras. Itu mengandung aspek toleran. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan contohnya kita ambil dari tuak dan arak. Kenapa bisa ada orang yang sampai kuat minum kuat minum arak, minum tuak dan sebagainya, itu sebenarnya pertama dia minum 5 gelas misalkan, dia tidak ada pengaruh reaktif. Nah, karena tubuh memiliki respon toleran. Jadi ketika besok dia bisa meningkat kadarnya seperti itu. Baru 6 gelas baru bisa menerima respon. Nanti terus menerus sampai tubuh itu tidak kuat seperti itu. Jadi kalau orang peminum lama-kelamaan dia akan semakin banyak minum. Seperti itu. Maka dari itu disarankan diatur jumlah minumnya tidak terlalu banyak. Kita maksimalkanlah 1 kali lah seperti itu. Ke Padmasari untuk kehangatan badan, kemudian untuk kesehatan dan sebagainya. Tidak lebih. Jadi tahapan itu kalau terlalu banyak juga tidak baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas subscriber saya yang telah menonton video ini. Jadi jangan lupa subscribe channel saya, Video Waktu Oka Kusuma Manja beserta Jaskar Production ya. Kita akan membahas dan mengupas berbagai hal polemik ya, sosial, budaya, adat, agama kita cecar, kita ulas ya dengan dasar yang kuat seperti itu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Om Sandi Sandi Sandi.